Nah, itu ada gambar cancut kan. Ini pinter-pinternya Amil, Bu. Ya, di KPJ nggak saya ajarin. Kenapa? Cukup kapas geletakin, itu udah sama fungsinya. Kalau dibuatin cancutin lagi diajarin, waduh ribet jadinya, mikirin repot amat ya bikin cancut. Ya kan? Gitu. Jadi kain ihram untuk kain kafan. Orang sudah haji, maunya pakai kain ihram. Boleh nggak? Boleh kalau masih bagus. Ini haji tahun 70, mati tahun 2000. Kain kafan udah buluk. Ya, lihat hadis ini, Bu. Kain ihram dipakai kain kafan adalah manakala dia wafatnya sedang berihram. Berarti di mana, Bu? Kalau meninggalnya di Mekah, di Madinah lagi ihram. Jamaah saya kemarin tuh meninggal di Madinah, lagi ihram, mau berangkat mau naik kereta, jatuh meninggal. Maka di kafaninya pakai kain ihram itu. Nah, di Indonesia kadang jadi latah. Mentang-mentang sudah haji, sudah umroh, pengennya pakai kain ihram, dicari-cari kagak ketemu, wasiat pula, nggak wajib ditunaikan. Nah, itu jenazah yang kalau super tuh, Bu. Jenazahnya udah nyusahin kita, udah rusak tubuhnya segala macam. Nah, itu biasanya kita tambahin pakai perlak, ya, pakai plastik atau apa gitu, buat jenazah yang rusak tubuhnya. Jenazah laki perempuan cara mandinya sama, bedanya di penutupan aurat, itu aja. Maka prakteknya di sini laki aja, Bu, yang saya praktekin. Yang ibu-ibu nggak usah dipraktekin ya. Caranya sama. Nah, ini baju apron KPJ, Bu. Keren nggak, Bu? Cakep nggak, Bu? KPJ nyediain ini, Bu. Karena nggak ada ibu kalau mau belanja. Belanjanya di KPJ. Kita siapin peralatan semuanya KPJ punya. Sabun bidara ke KPJ ya. Pewangi ke KPJ. Nah, ini kita ketika memandikan jenazah wajib bersarung tangan. Satu karet, ya minimal karet yang sekali pakai dibuang, ada itu. Ya, ini bisa berkali-kali dipakai. Yang kedua, pakai sisa-sisa kain kafan. Ini dijahit, Bu. Ada tukang jahitnya, alhamdulillah mau, Bu. Ya, sekali jahit ini 1000 apa 2000 ya. Jadi sisa-sisa kain kafan nggak dibuang, ya. Ada yang semeter, ada yang setengah meter, gitu. Kita kumpulin, bermanfaat. Kenapa wajib menggunakan sarung tangan? Baju seperti ini. Ini tujuannya biar nggak kecipratan najis. Kalau pakai celemek, masih basah-basah kemana-mana, Bu. Ya kan? Keren kan, Bu? Orang mengira saya ini dokter. Bahkan anak saya di sekolahnya, "Bapak kamu dokter ya?" Karena ngeliat bajunya begini. Masker wajib ketika memandikan jenazah. Bukan hanya pas COVID, ya. Itu standar SOP medis, Bu. Nabi berkata begini terkait dengan aurat si mayit, ya. Janganlah engkau menampakkan pahamu. Aurat maksudnya, baik ketika hidup maupun ketika wafat. Jadi ketika ngurus jenazah ini, maaf Pak, pindah dulu Pak, kepalanya sebelah sini Pak. Ini jenazahnya laki, maka harus laki, kecuali istrinya mau ikut diperbolehkan. Berapa banyak yang ikut memandikan jenazah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah maksimal 6 orang, Bu. Karena 6 orang ini punya tugas masing-masing, punya peran. Kalau lebih daripada 6 orang akan jadi penonton, nggak boleh nonton-nonton. Ya, itu gayung 2. Dia nyiapin itu air. Ya, ini pakai selang, ini pakai sabun. Pak Ustadz bimbing. Gitu, ini tugasnya, tugas amil. Kalau anaknya banyak gitu. Anaknya banyak, ya tadi minimal maksimal 6 saja. Yang lain nanti diberikan kesempatan gantian. Ya, gantian memandikan nanti ada, ya, gitu. Jadi yang hadir di sini tidak boleh anak wanitanya bapak ini, keluarga wanitanya bapak ini, nggak boleh, karena harus sejen. Terkait dengan apa? Aurat, nggak boleh diperlihatkan. Maka ketika kita memandikan jenazah, Bu, Pak, kita tutup auratnya. Kalau jenazahnya wanita, ditutup mulai dari bahu ini, seluruh badan sampai dengkul ini ketutup.
karena ini aurat utama. Kalau wanita, kalau laki-laki ditutupnya sampai pusar. Saya memandikan jenazah, salah satunya itu di Bogor, yang kebetulan hari itu ada seorang syekh dari Madinah yang menuntun kami memandikan jenazah. Dan alhamdulillah apa yang kami kerjakan itu sesuai dengan apa yang beliau sampaikan, gitu loh. Nah, karena kita berdasarkan petunjuk Nabi, hadis. Nah, kita karena orang Indonesia ya pakainya kain batik, saya bilang begitu. Nah, kain batik ini kan tidak transparan. Kalau pakai kain putih, transparan, kelihatan. Baik. Ketika memandikan jenazah, Bapak Ibu, sebetulnya caranya sama seperti kita mandi junub. Nggak ada bedanya tuh. Di dalam kitab Ghuslun Nabi, sifat Ghuslun Nabi itu ada 16 macam mandi. Ada mandi junub, mandi habis haid, nifas, mandi mau jumatan, mandi mau ihram, mandi urus jenazah. Jadi mandinya itu sama caranya. Jadi kalau kita mandi junub kan mulainya dengan niat. Ya. Kemudian apa dulu? Cebok dulu. Ya. Itu Nabi itu ketika mengajarkan kita mandi junub, cebok dulu dengan tangan kiri, kanan, depan, dicebokin dulu. Ternyata kita kebelet, ya kita tekan perut kita biar keluar. Tapi kalau nggak kebelet, ya cukup dilap. Maka ketika ngurus jenazah di awal prosesi itu biasanya kita tekan perutnya, tangan kiri nyebokin. Kalau keluar kotorannya berarti memang ada, tapi ditekan kok nggak keluar, ya memang nggak ada. Jangan dipaksakan kemudian dikorek-korek, dilobangin biar keluar. Itu namanya nyakitin mayit, apalagi pakai selang dimasukin. Astagfirullahaladzim. Itu diangkat tadi. Iya, ya diangkat itu kalau jenazahnya banyak yang bantu, ini bisa dipegang. Ya sambil tekan. Ya. Kalau nggak ada ya cukup tangannya di. Jadi satu namanya apa itu istinja? Cebok. Maka jangan memaksakan jenazah dikeluarin kotoran ya nggak keluar. Ya nyakitin mayit. Ya. Setelah dicebokin kemudian diwudukan. Karena kita setelah cebok itu berwudu. Setelah berwudu baru gebyur. Nah itulah cara memandikan jenazah. Sama seperti mandi junub. Jadi wudunya itu sebelum gebyur. Kadang di masyarakat terjadi ngurus jenazah wudunya kapan? Terakhir. Kenapa wudunya terakhir? Bahasanya biar suci. Kan begitu kan? Nah, ketika konsepnya seperti itu, Bu, akhirnya ketika mau disentuh sama pasangannya, jangan, batal. Ini enggak tepat, Pak, Bu. Ya. Jadi wudu terakhir itu adalah konsep mandi cara karpe dewek. Langsung gebyur terakhir wudu. Itu mandi cara karpe dewek, Pak. Ya, mandi semaunya Bapak namanya. Iya. Ya, mandi semaunya kita, bukan sesuai tuntunan Rasul. Walaupun sah. Ya, yang benar, yang afdol diwudukan sebelum gebyur, setelah diistinjakan. Jangan malah istinjanya dibalik belakangan, dimandiin gebyur. Istinja itu di awal, cebok namanya. Ya, baik. Ntar dulu, ini kan tadi penjelasan. Nah, sekarang ini praktek nih. Ini selangnya ngalir airnya. Kita awali dengan niat dulu dalam hati. Niat itu amalan hati, maka tidak perlu dilisankan. Tapi kalau mau dilisankan, ini namanya pelatihan. Ya, ikutin saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Ada yang komplain, kok nggak pakai bahasa Arab, Ustadz? Nggak pakai nama, nggak apa-apa. Kan mayit ini nggak ada lagi, bukan kamu yang dimandiin. Jadi agama itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Di dalam niat memandikan jenazah nggak ada tuntunan pakai nama, nggak ada. Kalau bahasa Arabnya lihazal mayit.
Masa harus tanya dulu, siapa namanya nih? Ya kan. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitul ghusla lihadzal mayyit. Kalau laki, kalau perempuan lihadzihil mayyitati. Itu kan bahasa Arab buat orang Arab, Bu. Buat orang Purwokerto yang niat ingsun inyong ngedusi ki masjid. Orang arti meneng baik. Fardhu kifayah krana Allah Ta'ala. Sah. Ya, maka jangan jadi sebuah kendala ketika mandi jenazah. Saya nggak hafal niatnya Ustadz. Kalau sudah ikut belajar di KPJ, semua bisa. Coba ulang. Bisa semua? Ingat semua? Kalau saya ajarin bahasa Arab, besok pasti lupa, apalagi tahun depan. Baik, kita pegang perutnya, tangan kanan, tangan kiri nyebokin. Ini air ngeluar. Udah jalan ya Arya? Ya, air keluar tuh. Ketika dicebokin, ternyata di sini gregel kuning. Maka antum sini aja, jangan kemana-mana, nggak disuruh kok. Ini tugas bapak siram. Nah ini fardhu kifayah, Bu. Gotong ya, bapak semprotin itu sabun. Tangan kiri nggak boleh, tangan berikutnya ini. Pegang Pak, nggak lepas dulu, lepas. Ini pegang nih sini. Saya nggak enak kalau mau nyentuh dia masih hidup. Nah ini bersihkan kemaluan depan. Ya, lah ketika membersihkan kemaluan ini kadang kalau maaf ya itu gregelannya terasa banget, Bu. Maka ini wajibnya pakai sarung tangan. Ya, kalau nggak pakai sarung tangan, Bu, wah nanti malam bisa kebayang tuh. Gregel. Nah, ini bab istinja. Selesai istinja, ini dibersihkan, bersih, Pak. Sabun bersih. Ya, atau ini ditukar begini. Kita wudukan jenazahnya, ya. Wudu itu mulai siram bagian pergelangan tangan. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Pakai ini aja, lebih sopan. Kumur, cukup ini dicelupin, bersihkan giginya, ya, itu. Hidung, muka membasuh berarti pakai air digebyurin. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Tangan digebyur sampai siku. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Kepala diusap. Berarti kalau diusap airnya dibuang. Sekedar basah diusapkan ke kepala sampai ke telinga. 1 kali, bukan 3 kali. Lanjut bagian kaki, siram sampai mata kaki. Wudu didahulukan. Dan ketika mewudukan jenazah, nggak pakai niat saya niat wuduin ini mayit untuk ngangkat hadas kecilnya, nggak ada. Dari awal tadi Hah? udah termasuk dari awal. Iya, karena ini mandi, ini wudu, ini SOP prosesi di dalam mandi. Maka niatnya di awal sudah untuk semuanya. Gitu, Pak. Nah, selesai diwudukan, berikutnya diapain? Disiram. Gebyur bahasa kitanya. Mulai dari kepala, tutup bagian mukanya. Ratakan air, kata Nabi, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau seperlunya. Siram bagian kanan, sunnahnya sekanan dulu. Siram, ratakan air. Kiri, ratakan air. Bagian atas ini kena air semua. Kalau sudah kena air semua, gayungnya geletakin, ini geletakin, sabun yang bekerja. Bapak ambil sabun. Iya. Sabun. Ayo. Kita keroyok bareng-bareng disabunin. Dari atas sabunin. Bapak sabunin. Ini bagian ini sudah kena tadi waktu dicebokin, nggak perlu lagi disabunin lagi, udah kena sabun tadi, udah bersih. Bagian ini udah dibersih awal. Bersih. Keleknya nih. Kukunya. Oh, kukunya panjang. Gimana ini? Kuku yang panjang biarkan, tak perlu dipotong. Karena ketika Ummu Atiyah memandikan jenazah wanita, rambut yang rontok dikembalikan lagi. Ini anggota tubuh si mayit, maka ndak boleh dilepaskan. Gitu ya. Nah, udah dikeroyok sabun? Nah,
mandikanlah dia 3 kali, 5 kali atau 10 dengan air dan sider daun bidara. Bapak Ibu, saya mau bertanya, kalau ibu punya kolam renang, mandi junub, habis niat, celup keluar, itu sudah sah belum? Ya, betul. Sudah sah itu mandinya. Karena mandi itu rukunnya 1 niat, 2 meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau mandi sekali itu mandinya nggak pakai sabun, celup keluar itu udah sah. Berhubung Nabi perintahkan dengan sabun, dengan daun bidara, maka perintahnya minimal 3 kali. Sekali siraman di sabun. Kan sabunnya perlu disiram lagi. Nah, siraman kedua, Pak. Siramin, Pak. Ayo, gayung. Ayo, pakai ini, gayung. Siram. Hilangkan sabunnya. Setelah disiram, dikusuk-kusuk. Dibersihkan sisa-sisa sabunnya. Ibu kan mandi begitu. Setelah disabunin, kena air, kusuk-kusuk lagi, mandi lagi. Minimal 3 kali. Betul nggak, Bu? Ini kalau mandinya pakai sabun, dibilas. Selesai ini bilasan, sampai 3 kali, sampai 5 kali, udah bersih, maka dimiringkan jenazahnya. Miring. Kiri bebas. Lihatin, miringnya kemana dulu, Pak? Miringnya kemana dulu? Ini, lihat ini. Kiri. Karena yang dibersihkan sunnah bagian kan kanan. Siram. Sabunin. Sabun, Pak. Gosok. Nah, jadi ini sabun antiseptik dan lembut. Baunya pun seperti bedak bayi. Ya, bikin apa tadi, Bu? Bikin glowing. Ayo, udah 3 kali ya. Udah bersih, udah sabun, udah air. Berikutnya miring lagi. Nah, ini bedanya mandi orang mati sama orang hidup, perlu dimiring-miringkan. Maka dibersihkan bagian itu. Kalau mandi junub langsung biru-biru langsung beres. Siram. Nah, ternyata begitu dimiringkan begini, ada kemungkinan BAB-nya keluar lagi, Bu. Nah, kalau keluar lagi ya dicebokin. Bersihin lagi. Ya. Nah, ketika ini keluar lagi, apakah harus diwudukan lagi? Tidak. Ini udah belajar, Pak. Ya. Nah, kalau belum belajar, Bapak cebokin lagi, nganggapnya batal, akhirnya diwuduin lagi. Itu namanya ilmu was-was. Beres? Kukunya hitam itu mukanya ada kotor. Ya, dibersihkan pakai cotton bud, pakai ini. Ya, sampai bersih, Pak. Oke, berikutnya kita tutup. Maaf, Pak Haji, tutup dulu, Pak Haji. Ya, ambil gayung. Siram dulu. Bilas terakhir. Ya. Yang bagus bilasan terakhirnya pakai air murni. Air bersih. Air kuroh namanya, ya. Ini air yang keluar dari selang. Jadi airnya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Siram sini. Siram. Bila perlu dari dalam, ya kita siram lagi dari dalam. Ya. Sepanjang prosesi memandikan jenazah, apa doanya, Pak Ustadz? Doanya adalah doa yang ditunggu sama si mayit. Nabi tadi ketika menutup mata doanya apa? Allahumma gfir lahu, ya, warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Apa doanya, Bu? Bisa semua? Alhamdulillah. Jangan dipersulit. Mandiin jenazah, Ustadz saya nggak bisa doanya. Kemarin waktu pelatihan, kepala ini doanya, tangan ini, kaki ini. Itu namanya mempersulit, Mas. Ya kan, itu kan bisa jadi pinter-pinternya Amil biar pada nggak bisa. Ustadz, Ya. itu kan kalau mandi junub kan biasanya kan wudunya di akhir. Selama ini saya lakukan. Itu bagaimana? Nggak apa-apa? Itu nggak apa-apa, sah. Cuman itu nggak afdol karena itu mandi model karepe bapake. Dirubah. Ya dirubah, yang bagus wudunya dulu di awal. Sendiri mungkin yang lain. Ya yang lain gitu. Saya juga dulu begitu. Belajar, tahu, manfaatkan, ilmunya jadi manfaat, berbuah. Oke, selesai. Kok itu dibuka? Iya. Ngep deh. Jadikanlah siraman terakhirnya dengan air yang dicampur kapur
Ini kapur barus sudah dihalusin, masukin ke ember, airnya baru dikucek-kucek. Siram di atas kepala sampai ternyata anak perempuannya tadi maksa pengen mandiin tapi ternyata ndak boleh karena susu syariat ndak boleh. Sekarang dipanggil. Mana anak perempuan tadi? Siram. Kasih kesempatan. Siram terakhir ini dengan kapur barus kondisinya tertutup. Nah, sambil mendoakan, ayah ampuni dosamu ya Allah, maghfirlahu warhamhu, gitu. Itu yang bagus ya kan, anak soleh gitu. Walaupun cuman gayung-gayung doang, insya Allah pahalanya sama, gitu aja ya. Itu sabun itu bidara. Iya, sabun. Baik, sekarang kadang kita jumpai di masyarakat udah nyiapin kembang. Kapan kembang itu dipakai Pak Ustadz? Kapan? Terakhir. Salah. Kembang itu kalau ada di awal, biar wangi tubuhnya. Di awal pahit sebelum proses. Iya, sebelum proses ada air mawar. Air mawarnya semprotin ke sini nih. Karena yang bau daerah sini. Di awal itu air mawar itu. Bukan di terakhir. Kesalahan selama ini. Salah. Kenapa saya anggap salah? Ini pengalaman saya, Bu. Karena dulu diajarinya pakainya terakhir, saya pakai itu air mawarnya pas terakhir. Ternyata itu air mawar sudah kadaluarsa. Baunya lebih parah daripada si mayit. Akhirnya kita bersihin lagi, mandi lagi. Kan bikin capek. Ya kan? Maka kalau ada air mawar dipakai di awal buat ngilangin aroma si mayit. Makanya kalau di Betawi kalau nggak ada air mawar itu pakai air mentimun. Di blender ambil airnya buat disiram di awal. Itu buat nutupin aroma amisnya si mayit. Pakai kembang-kembang itu gimana? Ya itu tadi kembang di awal. Tadi nggak denger. Ya Allah. Jadi kembangnya itu kalau ada dipakai di kalau ada dipakai, kalau nggak ada nggak usah minta-minta, nggak usah nyari-nyari, nyusahin aja, sebilang begitu. Cukup kapur bidara. Lah kan sunnahnya tadi 1 bidara, 2 kamper, itu sunnah. Yang lainnya maunya kita, Pak. Jadi kembang itu maunya kita, gitu loh. Nah, di kita ini, Bu, ini lebih fresh daripada kembang. Kembang itu, wah, jadi kotor segala macem. Ya kan? Udah jenazahnya kalau ketemu saya, ini saya semprot pakai ini aja. Ruangannya semprotin semuanya, Bu. Coba, Masya Allah, aromanya coba tuh. Ini aroma bau apa nih? Kiswa. Jadi akhirnya jenazah yang baunya amis sekarang baunya kan enak saya mandiinnya. Nah ini, jadi amil perlu punya alat begini, Pak. Betul. Iya. Di mana belinya? Nah, sekarang berhubung ini sudah selesai, tutup dengan kain pengganti. Angkat dulu, satu orang aja, satu orang. Pegang dulu, pegang. Bapak nggak usah megang, Bapak nggak usah megang. Nggak usah megang, 2 orang aja, naik. Naikin. Ini yang dinaikin. Kamu berdiri. Berdiri, biar pada ngeliat. Bapak belum dapat instruksi, diam. Ini kan basah ya, Bu? Mau diganti dengan yang kering. Kalau ini diambil, melongo. Tahu melongo? Ngiwi-iwi ininya nanti. Maka disiapin anduk nih, Pak. Anduk dulu selebar ini 2 lembar. Taruh geletakin di sini. Ya. Jadi ini fungsinya menutup aurat si mayit. Ambil, Bang. Tarik. Tuh, enak kan? Tuh basah, ambil aja sono. Tuh, jadi ini fungsinya selain mengeringkan, berfungsi sebagai penutup aurat. Tarik lagi ke bawah. Terus sono. Nah, udah. Ini kan aman tuh. Tutup lagi 2 sini. Keringkan dengan cara dipel gitu. Nah, ini anduk ini, Bu, jangan diambil.
Kalau diambil pasti melongo kelihatan, maka ditutup. Masukin. Nah, terakhir kita doain, Allahumma ja'alni. Ini doa terakhir, Bu. Doa setelah memandikan jenazah. Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin. Syekh dari Madinah yang tadi bareng-bareng mandiin saya, doanya panjang banget. Seperti doa habis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni wa iyyahu minat tawabin wa ij'alni wa iyyahu minal mutatahhirin wa ij'alni wa iyyahu minal. Wah, panjang banget itu. Nah, saya ambil yang simpelnya saja ya. Ya Allah, jadikan aku dan dia sebagai orang yang bertaubat. Kalau taubatnya diterima, dosanya hilang semuanya, maka masuk surganya. Gitu. Baik. Ya, sama seperti itu. Saya ringkas, Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawabin. Siapin, ini namanya skop stretcher. Bapak minggir, Bang. Minggir. Panjangin, Bang. Tar dulu. Sesuaikan dengan kondisi tubuh si mayit. Ikat lagi. Nah, kunci lagi. Setelah terkunci, dibuka. Makanya ini disebut skop. Tuh. Ambil sana. Masukin. Ini copot, Pak. Lah ini buat petugas jadi enak ngangkatnya. Ini tinggal miring dulu tadi. Ya, miringin. Pak, miring, Pak. Ya. Atur. Balikin lagi udah, letakin lagi. Miringin lagi ke sono. Kalem. Nah. Ini dipasang ketika di bak pemandian. Kalau jenazahnya perempuan, gotongnya enak, nggak canggung-canggung karena yang gotong laki. Nah, gotong dulu ke sono. Tuh, pindahin. Ayo, Pak. Gotong, pindahin. Ayo. Bang. Pegang ujung sampai ujung. Nah, ketika ini pengkafanan, maka ini kain bisa jadi tirai. Tutup satu. Tuh, jadi tirai. Situ kan banyak orang takziah. Sini tembok. Nah, ketika anduknya masih di sini, aman. Auratnya tidak terlihat. Bahkan ketika ini di ruangan khusus, ini pun diambil boleh. Masih ada handuk. Baik, handuk ini perlahan-lahan kita ambil. Kalau laki-laki diambil satu gulung kapas ini insya Allah cukup buat menutup jenazahnya. Allahumma fir lahu warhamhu fi wa'fu. Nah, di sini nih, tuh. Perlahan-lahan jangan diambil anduknya kecuali sudah tertutup. Nah, seperti ini nih. Lanjut ke sini. Lanjut. Nah, gitu. Jadi ini benar-benar kita muliakan, kita hormati gitu loh sebagai jenazah, ya. Masya Allah, inilah cara Islam muliakan. Ya. Kalau sudah sampai lutut, boleh diambil, kita tutup. Bisa itu. Buat kepala ada? Ya, ini dipotong ya, tapi sayang, potong taruh di sini, ya. Udah dingin banget nih. Tadi enggak dingin tadi. Tangannya udah dingin tuh. Iya. Baik, sekarang ini mulai kita bedong, kita singsetin kainnya dari sebelah kanan, langsung dibedong ke sebelah kiri sini, bedong, mulai dari kaki, set. Yang kedua, bedong. Ini namanya bedong, bikin kayak lontong. Lanjut. Langsung buat. Tuh, langsung nutup kan? Tuh, rapikan. Masuk. Makanya jangan tadi. Antum pegang ini. Nah, terakhir bagian sebelah sini nih. Nih nutup nih. Tuh. Kalau kainnya katun itu lembut, enak di sini, di badan juga plek gitu. Nah, ini dari sini kamu pegang. Diikat. Iketannya dengan cara
satunya kenceng, antum sono di pinggir biar pada lihat. Ya, kenceng. Yang keduanya tali sepatu, simpul. Nanti tinggal ditarik ini. Ini lebih, maka dibuat seperti ini. Jangan dibuat mawar. Kalau seperti mawar, ketutup. Ya. Ya. Dua, posisinya di antara tangan sama kaki di tengah. Biasanya di bawah lutut. Ya, lutut. Nah, satu kali kenceng, dua kali tali sepatu. Dah, sip. Kenapa di sebelah kiri? Karena nanti ketika ini ditanam di kuburan, posisinya di atas, nggak main tarik. Ini kalau lebih biarin aja begini, jangan diudet-udet. Kalau diudet-udet nanti dicari-cari susah, apalagi gelap. Jadi biarkan seperti ini. Dua, tiga, ini tangan. Yo Bapak ikat di bawah tangan. Terus 4 di atas tangan. Bingung dia. Ya udah. Main. Ya, udah sip. Saya ambil pertengahan itu 5 karena ada yang 3 ada yang 7. Kalau 3 itu terlalu sedikit, takutnya kebuka. Kalau 7 biasanya bagian ini keikat, jadi kayak orang kecekik. Tampilannya juga nggak indah. Ini bagian muka biarin dibuka dulu seperti ini. Kita tutup dulu. Langsung tidak terlihat kain kafannya. Indah tidak? Indah. Nah, bagian muka di sini. Enggak. Kita tutup dulu bagian kepalanya, dilipat sedikit, Pak. Seperti ini. Pasang di sini. Tuh, langsung tutup bagian telinganya. Mukanya. Cakep enggak? Cakep. Ya. Begitu keluarganya mau cium, maka ini jangan dulu ditutup hidung-hidungnya. Oleskan wangi-wangian di mukanya. Baik laki maupun perempuan cukup dengan wangi-wangian. Tak perlu pakai bedak, apalagi pakai skincare. Ya. Ini minyak wangi punya saya yang biasa saya pakai umroh haji. Masya Allah. Lain Pak, harganya mahal ini. Ini beli satu, itu bisa dapat 10-20 biji Bu. Insyaallah aromanya raudhah. Kalau mau pesan di Masjid Pondok Indah yang ini, ya, ini mahal ini. 10 kali lipat yang tadi harganya. Ini raudhah aslinya. Silahkan keluarganya, istrinya, anaknya mau cium. Kan enak nyiumnya, baunya, kan gitu kan ya? Itu. Setelah dicium semuanya, baru ini ditutup hidungnya. Takutnya meler, keluar cairan dari dalam. Maka ditutup. Setelah ditutup hidungnya, kita tutup bagian mukanya secara keseluruhan. Ya. Ikhlas ya Pak? Bu? Tutup. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Ya. Ini nanti ini di makam ini dibuka. Gitu, diambil. Ya tutup. Ngikutin alurnya. Sebentar Pak Haji ya. Pak Haji ngomong Pak Haji. Jangan bikin prank sama saya. Nah, di sini diikat sama 1 kali 2 kali. Coba perhatikan. Ada kalanya di kampung-kampung ini dibuat seperti bunga mawar. Ya Allah, serem bener jadinya kan? Ya Allah, ini jadi serem. Yang kedua talinya nggak terlihat. Nanti ketika di makam mau dicari susah. Makanya di KPJ ini diperlihatkan. Cukup seperti ini. Ini udah bisa dikuburin nih. Ya, gitu kan? Selesai kan? Alhamdulillah. Kuping nggak perlu dibuat tuh. Nah, hah? Kuping nggak perlu di. Itu udah ditutup. Oh, udah. Ini ketutup. Iya. Kalau mau sumpel juga boleh. Kalau keluar cairan. Kalau nggak keluar cairan, begini aja udah jadi. Sensor itu dibawa juga di kuburan. Mana? Itu yang di pala. Ini. Ini. Iya, masuk semua ke kuburan. Yang dibawa pulang ini Bu. Oh, yang
Iya, jaritnya dibawa pulang, ya. Ini nggak mandiin, ini langsung kafan. Ya kan, karena bedanya laki perempuan cuma di penutupan aurat. Sama yang terakhir, ketika putri Rasulullah dimandikan, rambutnya panjang, sama Ummu Atiyah setelah dikeringkan, disisir, kemudian dikuncir. Ya, dikuncir 3. Oh, itu 3. Ya, dikepang juga boleh. Kepang aja. Yang jelas itu jangan sampai Tergerai. Rambut ya, rambut, ya. Kayak dicacit, Pak. Iya. Udah biarin aja. Udah kayak gini aja udah. Monggo Bu tadi yang jadi model. Yang Bapak mana tadi kasih hadiah, Bang? Yang model kasih hadiah aroma kiswah. Turun Bu, turun. Turun Bu, turun. Turun dikit, lagi. Jangan dulu di shot. Jangan dulu di shot. Ya udah. Ya kejauhan Bu, turun lagi, turun dikit. Turun. Hah? Turun dikit lagi. Turun dikit. Sedikit aja. Ya udah. Dah tuh posisinya. Baik, sebentar Bu. Minta kain batik 1. Mas. Kain batik. Handuknya tadi mana? Pegang. Oh, itu ada kain. Oh, sampai saya minta lagi. Jadi ketika dimandikan tadi sudah ada handuk. Ya, ini diangkat. Ayo, Mbak, Bu, angkat, Bu. Jadi dipasang Ustaz. Ya. Taruh dulu, taruh aja. Udah taruh buruan. Taruh lagi 1 lagi. Maaf ya Bunda. Jangan ditutup mukanya. Ya. Jadi ketika ditutup pasti tadi ada handuknya diganti apa, Bu? Kapas perlahan-lahan. Ya, udah ambil. Ya. Anggap ini sudah kapas. Ya, percepatan ini. Jadi ini langsung ditutup karena ini kapas. Tutup mulai dari rok. Ambil aja. Sebelah kanan mana kanan? Itu kiri, ya. Kanannya dulu masukin. Roknya dulu, langsung disingsetin, Mbak. Ya, dibedong, disingsetin. Jangan ada yang lawer-lawer. Selipin. Ya. Setelah rok maka baju tuh. Kan ketika rempelnya bener langsung masuk. Seret. Tuh. Langsung dibedong bagian ini dulu. Ini masukin ke tas. Ya, yang dalam dulu lipetin dulu, baru bagian atas lipetin ke bawahnya. Iya tadi itu. Dipakein ciput dari kapas. Sama seperti laki tadi. Ya, rambutnya diciputin dulu, masukin ke bawahnya, Mbak. Yang kencang masukin ke bagian telinganya, bawah. Set, gitu. Ya. Nah, itu ciput namanya, Bu ya. Setelah diciputin baru pakai kerudung. Nah, kerudungnya kalau kebanyakan ke bawah nih, maaf sebentar sini. Biar sama Pak Ustadz lebih cantik. Ini bisa dimodel, dilipat, dirempel, ya. Tuh kan, dipasin. Tuh, jadi di sininya nggak ngembang. Nah, tuh. Yuk. Dirempel. Nah, tali yang tadi berfungsi buat ngiket di bawah dagu sehingga nyaris tanpa jahitan, tanpa pakai jarum pentul yang lainnya. Nah, udah, geletakin aja udah gitu aja. Nah, ini jilbabnya seperti ini aja digeletakin. Nah, ini sudah 3. Berikutnya 4, 5-nya bedong, masukin. Langsung dibedong. Allah mafir laha warhamha wa'afiha wa'fu'an. Nah, lanjut dibedong. Dibedong itu singset. Diikat mulai dari bagian kaki. Langsung, Mbak, bagian lutut. Kalau banyak yang ngerjain, udah masing-masing aja, jadi cepet. Ya. Di bawah tangan, di atas
Nah, ikatannya pada posisi sebelah kiri tubuh si mayit. Dah, tutup anunya, kain batiknya. Kain batik dulu, tutupi. Bagian muka nanti belakangan. Semprotin minyak wangi lagi di atasnya, boleh ya. Di rumah ternyata punya minyak wangi sendiri, udah pakai aja, enggak apa-apa. Gitu. Nah. Ya begitu udah. Iya udah begitu. Iya dikubur ya begitu. Enggak perlu dilepas talinya. Pak Ustadz, kalau minyak wangi misalnya bukan kayak kiswa, kayak Boleh, yang penting non alkohol. Oke, Bu. Bagian muka sama seperti laki-laki tadi ya. Biarkan terbuka seperti ini. Wanita cukup dengan wangi-wangian, oleskan. Nggak perlu pakai bedak, nggak perlu pakai celak, nggak perlu pakai lipstik. Ya, tampil natural, tampil alami, sebagaimana ketika dia masih bayi lahir begitu ya. Kembalikan begitu. Monggo Bu, difoto bersama dulu.